Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Hai Tinas. Buat yang baru bergabung atau baru mampir, hai, salam kenal. Alhamdulillah bisa bertemu atau berjumpa lagi di video saya. Disclaimer dulu ya teman-teman, di video kali ini tidak ada maksud apapun ya, ataupun riak dan lain sebagainya, tidak. Mohon diambil manfaat dan nilai baiknya saja. Jadi di video kali ini saya sekedar ingin sharing dan juga berbagi inspirasi menu masakan. Siapa tahu teman-teman di sini ada yang terinspirasi atau juga ingin berbagi gitu ya, atau berbagi berkah gitu. Siapa tahu ini bisa menjadi referensi. Seperti thumbnail yang udah teman-teman lihat, jadi di video kali ini saya mau share, ini saya lagi ada di pasar ya. Tadi habis beli ayam, terus beli di toko plastik, beli kotak styrofoam, dan ini mampir buat beli sarapan karena hari ini nantinya itu saya mau masak. Jadi untuk sarapannya ini kita mau beli yang simple-simple aja, atau mau beli lauk jadi aja. Di sini tuh cukup lengkap ya teman-teman, mulai dari sayur, terus kayak ada ini apa, lauk jadi, ayam, kecap, ayam suwir, pokoknya semuanya tuh ada. Terus ini juga ada nasi di dalam tin wol gitu, pokoknya lengkap deh, tinggal pilih mau beli lauk yang mana. Cuman di kontrakan itu saya udah masak nasi, jadi ini niatnya mau beli lauk aja. Selain perlauk-paukan, ini juga ada kue-kue basah jajanan tradisional gitu, juga lengkap banget, pokoknya tinggal pilih deh ya. Dan harganya juga bervariasi banget, mulai dari 1.500, ini ada 2.500, ada juga yang 3.000-an. Pokoknya ini tinggal pilih aja deh teman-teman, lengkap banget ya, tinggal ambil, tinggal pilih, nanti tinggal dibayar deh, jangan lupa. Oke, ini sudah sampai kontrakan, dan ayam yang tadi udah dibeli di pasar itu udah saya cuci bersih. Ini lanjut mau saya rebus dulu sebentar ya, nggak usah lama-lama, tapi ini saya ngerebusnya cukup pakai bumbu marinasi instan. Pakai yang instan-instan aja ya teman-teman, biar lebih praktis, simple, terus juga rasanya udah pasti enak gitu. Insya Allah enak sih. Jadi niatnya hari ini tuh saya mau bikin nasi kotak gitu untuk berbagi ke tetangga-tetangga kontrakan, karena kan juga sering ya di sini tuh dikasih sama tetangga gitu. Jadi saya pengen juga ngasih nasi kotak atau nasi styrofoam gitu. Cuma nanti memang menunya itu bukan yang mewah atau wah banget, sederhana, tapi mungkin ini bisa menjadi inspirasi atau referensi buat teman-teman yang pengen berbagi, atau bisa juga ini jadi ide jualan. Menunya nanti insya Allah ada ayam goreng kecap, terus ada mie, sama ada juga tempe orek. Nah ini pertama-tama sebelum goreng ayamnya, saya mau kasih dulu tepung di minyak panas, supaya nanti tuh minyaknya tuh nggak terlalu nyiprat kemana-mana gitu loh. Untuk ayamnya ini saya beli 1 kilo, bagian paha itu harganya 32.000 ya. Jadi ini termasuk yang harganya tuh lumayan murah. Biasanya tuh kalau ayam mahal tuh kan 40-an ya. Kalau di tempatnya teman-teman kira-kira berapa nih harga ayam per kilonya sekarang? Komen ya. Nah ini ayam yang tadi udah saya marinasi, lanjut saya goreng. Tadi ngerebusnya pun juga nggak lama ya, cuman sebentar aja. Fungsinya itu supaya si bau amisnya itu hilang, karena saya biasa masak ayam itu direbus dulu ya, kecuali kalau bikin ayam geprek gitu biasanya langsung digoreng. Ini tuh 1 kilo dijadikan 12 potong sama penjualnya. Saya sih nggak minta berapa potong ya, pokoknya ngikutin aja. Dan ini sebenarnya saya tuh requestnya bagian paha yang emang khusus paha, kayak ayam gorengnya Upin Ipin gitu loh, tahu kan lah ya. Tapi yang jual itu kayaknya kurang paham sama maksud saya, jadi ini bagian paha semua satu set itu diikutkan, makanya potongannya itu nggak sama. Cuman ya nggak apa-apa ya, udah terlanjur, yang penting ini dalam bentuk ayam sama, dan ini potongannya juga nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil ya, pas lah gitu. Ini saya dibantuin Pak Su ya teman-teman, karena ayamnya ini tuh digoreng lumayan nyiprat-nyiprat gitu minyaknya. Jujur saya kalau waktu mau membalik ya, atau mau ngangkatnya tuh lumayan takut. Ini chefnya amatiran banget, padahal tadi udah dikasih tepung terigu tapi masih nyiprat-nyiprat gitu loh. Mungkin teman-teman yang punya tips yang ampuh biar kalau kita goreng ikan atau goreng ayam kayak gini nggak nyiprat-nyiprat kemana-mana minyaknya tuh gimana selain dikasih tepung terigu. Nah ini alhamdulillah ayam gorengnya udah matang semua, dan tinggal mau saya pindahin ke wadah bak seperti ini biar nanti tuh lebih gampang gitu kalau mau melanjut masaknya. Untuk kekeringannya itu atau tahap kematangannya bisa disesuaikan dengan selera aja ya teman-teman. Cuman menurut saya itu udah pas, karena nanti ayamnya juga mau saya goreng lagi. Dan ini saya lanjut mau ngerebus mie telur, karena nanti kan mau masak mie goreng juga. Ini saya rebus di air panas, tapi nanti ngerebusnya itu nggak usah lama-lama, takutnya minyak itu lodoh gitu ya kalau kelamaan.
Jangan lupa ini diberi sedikit minyak goreng supaya apa ya, fungsinya itu biar minyak itu nggak lengket, nggak ngegumpal gitu loh kalau nanti pas udah mateng. Biar minyak itu tidak menyatu ya, bersatu menjadi kesatuan atau berkumpul gitu, biar nanti pas digoreng itu bisa terurai bagus. Nah ini ditunggu aja selama beberapa menit sampai dia tuh lembek. Kalau udah lembek nanti bisa langsung ditiriskan. Untuk minyak tadi tuh saya pakai sekitar 1 bungkus sama 1 biji gitu ya, karena isinya tuh per bungkusnya ada 3 biji kalau nggak salah, jadi saya pakai 4 biji, 2 bungkus itu masih ada sisa. Lanjut, ini belanjaan yang tadi juga udah saya beli di pasar, ada per cabe-cabean, terus ini ada juga daun salam, terus serai, daun jeruk, sama ada bumbu raci dan juga tempe, terus ada juga sayuran wortel. Untuk tempenya ini insya Allah nanti saya mau pakai 2 papan ya. Jadi 2 papan ini per papannya itu harganya 5 ribuan, kalau di sini 2 papan jadi 10 ribu. Kalau di daerah teman-teman tempe per papannya segini tuh biasanya berapa ya? Kalau di sini itu emang udah wajarnya tuh 5 ribu. Jadi kalau yang potong atau yang kotaan kecil itu 3.000 biasanya. Untuk potongannya ini nanti mau saya potong kecil-kecil kayak apa ya, korek api gitu ya, semacam gitu, tapi ya nggak sekecil korek api juga. Untuk potongan bisa disesuaikan aja dengan selera, bisa dipotong dadu, bisa dipotong panjang, pokoknya bebas ya. Tapi untuk bagian potong tempenya ini mau saya cepatin aja biar lebih ringkas gitu karena nanti kalau videonya panjang ini 1 jam ini nggak cukup ya teman-teman. Oke, ini tempenya udah saya potong-potong, tinggal nanti digoreng sampai garing. Terus ini juga saya mau iris cabai ya, cabai merah ini fungsinya nanti untuk mempercantik tampilan si tempe oreknya. Karena ini cabai merah yang besar itu, jadi mau saya buang dulu bagian isinya, mau saya ambil bagian luarnya aja. Dan ini saya pakai cabainya itu yang ada di stok di dapur, karena tadi saya pas di pasar itu cuma beli cabai rawit ya, nggak beli cabai merah. Nah ini diiris tipis-tipis aja cabenya supaya nanti tuh tampilan tempe oreknya tuh lebih manis, ada merah-merahnya gitu kayak gini. Lanjut, ini saya mau potong wortel. Untuk wortelnya ini saya potong memanjang kayak korek api. Lagi-lagi korek api. Pokoknya dipotong panjang-panjang aja ya, soalnya ini buat mie goreng. Kalau untuk mie saya lebih suka yang potongannya tipis-tipis kayak gini ya, supaya pas dimasak itu ditumis tuh lebih cepat matangnya gitu loh si wortelnya ini. Lanjut, ini saya mau bikin nasi kuning, tapi ini nasi kuning versi rice cooker ya. Bahan-bahannya tuh juga gampang dan praktis banget. Untuk berasnya, karena saya masak beras itu pakai takaran cangkir ya atau gelas, cuman ini cangkirnya tuh bukan cangkir dari rice cookernya, tapi saya pakai cangkir yang plastik gitu loh. Kalau di kiloin itu mungkin sekitar 2 kiloan ya. Sebelumnya pas Idul Adha kemarin itu saya juga sudah eksperimen bikin nasi kuning ala rice cooker kayak gini ya, dan berhasil. Jadi insya Allah ini nanti juga bakalan berhasil. Dan rasanya juga menurut saya ini sudah cukup enak, meskipun pembuatannya ya atau prosesnya itu cuma pakai rice cooker, nggak yang biasanya ribet kayak nasi kuning pada umumnya, yang kayak ibu saya pun buatnya tuh kan juga biasanya dikukus dulu terus nanti baru dimasak gitu. Nah ini simple banget. Lanjut, setelah masak nasi kuning, ini saya mau goreng tempenya ya, digoreng kering dulu karena nanti mau diorak-arik ya. Nyebutnya itu tempe orak-arik apa tempe kering ya. Pokoknya ya itulah ya, tempe yang nanti digoreng dikasih kecap sama nanti dikasih cabai merah supaya lebih kelihatan manis dan cantik aja gitu tampilannya. Ini digoreng aja sampai berwarna golden brown atau kecoklatan. Kalau udah kering nanti bisa ditiriskan kayak gini dan diulangi sampai tempenya itu kering atau matang semua. Jujur ya teman-teman, sebenarnya ini saya pertama kalinya masak yang mau saya bagikan ke orang lain. Jadi sebenarnya itu agak deg-degan karena takutnya itu kurang enak atau kurang gimana. Buat yang udah ngikutin channel saya atau sering nonton video saya pasti udah tahu kalau saya ini termasuk ibu rumah tangga yang masih sangat baru ya atau masih belajar. Jadi kalau misal ada kurangnya masakan saya, itu yang saya masak kayak itu aja, itu karena memang saya masih dalam proses berbenah dan belajar untuk jadi lebih baik lagi. Cile. Tapi meskipun begitu, semoga apa yang saya bagikan itu bisa sedikit ya atau ada manfaatnya lah untuk siapapun yang melihat ataupun menonton. Dan ternyata masak-masak kayak gini tuh seru loh teman-teman, meskipun sedikit hektik gitu ya. Apalagi ini masaknya tuh pakai alat-alat yang seadanya, masak nasinya pun pakai rice cooker. Tapi karena ini saya diyakinkan suami, bahkan kita berdua tuh sampai nyeletuk apa kita buka usaha cateringan kayak gini aja ya.
Baru aja masak udah mikirnya tuh buka usaha. Nah mungkin ini juga bisa jadi ide ya buat teman-teman atau ibu-ibu rumah tangga IRT yang pengen berpenghasilan dari rumah. Ini bisa dijadikan sebagai salah satu ide sumber penghasil cuan gitu ya. Jualan kayak nasi box dari rumah atau mungkin dijual di sekolahan, bisa banget. Insya Allah kalau kita bergerak ya rezeki itu pasti ada ya. Nah ini bumbunya tuh simpel banget, satset kayak gini aja tapi insya Allah enak. Nanti mungkin saya bakal tulis terangannya ya atau perbumbuannya tuh apa aja di video atau nanti di description box juga bisa. Ini tinggal digoreng aja semua tempenya sampai mateng, sampai kering karena nanti kan mau diorek, dan ini saya gorengnya pakai api cenderung kecil. Sebenarnya ada beberapa orang yang lebih suka tempe orek ya atau tempe masak kering kayak gini tuh tanpa pakai air, cuman saya tuh pernah masak tanpa air tapi yang ada itu malah wajannya tuh cepet gosong gitu loh. Jadi ini saya tambahin sedikit air, yang penting airnya nggak kebanyakan supaya nanti tekstur tempenya itu tetap kering dan nggak terlalu lembek. Oh ya, ini saya pakai kecap khas dari daerah asal saya ya. Ini kecapnya tuh menurut saya tuh enak, beda sama kecap-kecap yang biasa dijual di supermarket kayak gitu. Pokoknya ini kayak kecapnya tuh cita rasanya beda gitu loh. Mungkin yang mau samaan nanti insya Allah link pembeliannya bakal saya taruh di description box. Nah memang ya kalau nasi kuning itu emang nggak afdol atau nggak lengkap kalau tanpa tempe orek atau tempe kecap kayak gini. Jadi kayak tempe orek kayak gini tuh jadi menu andalan yang dipadukan dengan nasi kuning. Dan Masya Allah ini tempenya udah mau matang aja, udah saya tambahin potongan cabai iris juga. Ini tinggal disisihkan supaya nanti saya lanjut mau goreng mie. Nah untuk bumbunya ya, untuk goreng mie itu sama dengan pas saya masak tempe oreknya. Jadi bumbunya ini saya bagi jadi dua, untuk masak tempe orek sama untuk masak mie goreng. Sebelum minyak masuk ini jangan lupa potongan wortelnya dimasukkan dulu supaya lebih cepat matangnya. Gak lupa ini saya tambahin sedikit air supaya lebih cepat lembeknya gitu si wortelnya. Terus ini lanjut aja si mie kuningnya dimasukkan ya, cuman ini api kompornya ini saya matikan sembari saya seasoning, kasih lada, terus garam, penyedap rasa, kaldu bubuk supaya minyak ini nggak cepet lengket di wajan atau cepet gosong gitu. Oke, untuk minyak ini sengaja nggak saya beri kecap ya teman-teman, saya biarin kuning biar kelihatan cerah cantik kayak gini aja. Terus ini alhamdulillah udah mateng dan tinggal ditiriskan. Nah kalau minyak udah mateng ini saya lanjut mau eksekusi si ayamnya. Jadi ini saya mau goreng pakai bumbu kecap gitu ya. Untuk bumbunya ini saya tumis sampai wangi, jangan lupa ditambahin aromatik kayak serai, terus daun jeruk sama daun salam. Ini pokoknya ditumis sampai tanak ya biar bumbunya ini nggak langu gitu. Dan sepertinya nasinya ini sudah mulai mengebul. Ini Masya Allah aromanya tuh wangi banget, sedap gitu meskipun cuma dimasak pakai rice cooker, tapi tinggal nunggu matengnya aja sih ini sih nasi kuningnya. Lanjut ya teman-teman, jangan lupa ditambahin sedikit air, terus seasoning, gula, garam, penyedap, dan saya tambahin sedikit kecap manis supaya rasanya tuh lebih balance. Dan ini tinggal diaduk-aduk pokoknya sampai bumbunya ini benar-benar tanak atau matang. Sebenarnya bisa juga sih pakai ayam yang udah dimarinasi terus digoreng, tapi harus, kalau menurut saya kalau ayam goreng yang tanpa bumbu kayak gini tuh masih harus ada tambahan sambal gitu ya, sambal terasi atau sambal tomat. Tapi karena ini saya pengennya yang praktis, jadi untuk bumbunya ini saya jadikan langsung nanti dicampur sama ayamnya jadi ayam kecap gitu. Menurut saya lebih enak, lebih praktis, dan pastinya ini lebih hemat waktu, hemat tenaga, dan hemat cabai juga. Karena ini kembali lagi ke judul budget 100 ribuan ya, bisa bikin nasi kotak untuk ide jualan ataupun menu berbagi. Jadi ini pakai cabenya pun nggak yang perlu banyak-banyak, tapi insya Allah rasanya tetap enak karena nggak semua orang juga kan suka yang terlalu pedas. Jadi ini diambil rata-rata aja gitu, tengah-tengah ya, nggak terlalu pedas tapi juga nggak yang terlalu nggak ada rasanya. Tapi seriusan teman-teman, masak kayak gini tuh meskipun ya seperti yang saya bilang tadi sedikit hektik, tapi ini seru dan insya Allah saya pengen explore menu-menu yang lain ya. Mungkin nanti kalau saya punya menu baru bisa saya share, semoga bisa bermanfaat lah buat teman-teman. Saya dan suami ini sampai belum makan siang karena memang mempersiapkan ini. Jadi sebenarnya yang excited banget tuh suami saya, karena saya tuh sebenarnya pengen berbagi tapi pengen beli aja gitu. Jadi ya nasi kotak jadi. Cuman katanya ya udahlah ayo masak aja sekalian belajar sambil explore. Kayaknya seru deh kalau kita masak bareng, dan ya udah akhirnya aku gas, katanya juga insya Allah masakan kamu juga enak gitu.
Meskipun sebenarnya agak sedikit deg-degan ya, takut juga kalau kurang berkenan di lidah orang lain, tapi semoga ini bisa bermanfaat dan menyenangkan hati yang menerima ya. Dan ini part yang paling ditunggu-tunggu. Setelah menunya semua selesai, ini tinggal di plating. Untuk nasinya ini sudah saya urai ya, tadi kan udah di rice cooker udah matang, terus ini saya urai di baskom. Untuk baskomnya ini kan tadi bekasnya ayam goreng ya, cuman ini udah dicuci bersih sama suami dan udah dikeringin pakai tisu. Terus kita pakai buat ngeurai si nasi kuningnya supaya nggak terlalu ngegumpal dan nggak panas banget gitu loh pas ditata di cetakan kayak gini. Ini pun saya nggak buat banyak ya teman-teman, saya buat sekitar 10 porsian, dan ini masih ada lebihan nasi, lebihan mie, sama lebihan tempe keringnya juga. Ayamnya juga masih ada lebihan, dan untuk lebihannya ini kita makan sendiri ya, karena ini kita berbaginya cuma di sekitar tetangga kontrakan aja. Mungkin ini menunya memang sederhana banget, gak yang mewah gitu, tapi alhamdulillah Masya Allah rasanya tuh puas dan senang gitu loh kalau kita bisa masak dari hasil tangan kita sendiri, terus kita bagikan, terus yang menerima itu senang, dan alhamdulillah ini udah jadi, tinggal dibagikan. Masya Allah. Sekali lagi di video kali ini tidak ada maksud apapun ya teman-teman, mohon diambil nilai baiknya saja. Semoga ini bisa bermanfaat dan mungkin bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang sedang menonton atau melihat video ini. Saya akhiri sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video saya yang selanjutnya. Terima kasih.